I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Ternyata perubahan tersebut terjadi karena adanya penyimpangan dari kromosomnya. Sedgwick juga melaporkan peristiwa mutasi pada domba jenis ancon yang berkaki pendek dan bersifat menurun. Penelitian ilmiah tentang mutasi dilakukan pula oleh Morgan pada tahun 1910 dengan menggunakan Drosophila melanogaster atau lalat buah. Akhirnya, murid Morgan yang bernama Hermann Joseph Muller berhasil dalam percobaannya terhadap lalat buah, yaitu menemukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X. Mutasi berasal dari kata mutatus yang berarti perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Agen penyebab mutasi disebut mutagen, sedangkan makhluk hidup yang menyebabkan mutasi disebut mutan. Mutasi dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Namun demikian, mutasi juga dapat menimbulkan kerugian, diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan ke generasi satu ke generasi berikutnya. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi sel germinal, terdapat di dalam gonad. Hal ini terjadi pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan hanya bersel satu, atau strukturnya yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsungnya pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet pun segera mati, menyebabkan gamet tidak mampu melakukan pembuahan dengan wajar. Oleh karena itu, tak diteruskan pada keturunannya. Tetapi bila perubahan tidak begitu hebat dan gamet dapat melakukan pembuahan, terjadi generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut bila gonad terkena langsung radiasi atau diberi bahan kimia seperti gas murtad, maka kemungkinan besar mengalami perubahan genetis pada gamet. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati, dan kalau dapat bertahan hidup, memiliki kelainan atau hak berfungsi secara normal. Bila sel somatis tidak meliputi daerah yang luas, yang kurang penting, tidak membahayakan. Tetapi bila meliputi daerah yang luas atau alat yang amat penting dapat membahayakan, bahkan dapat mematikan bila perubahan sel itu terjadi ketika sel somatis sedang giat membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan karakter abnormal waktu lahir, tetapi tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. Berdasarkan penyebabnya, dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, mutasi alami atau spontan, yang merupakan perubahan genetik yang terjadi dengan sendirinya di alam, misalnya akibat dari radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, sinar ultraviolet, dan radiasi ionisasi interval. Yang kedua, mutasi induksi atau buatan adalah perubahan genetik yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen kimia dan fisika. Kebanyakan, mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau mutagen dibagi menjadi 3, yaitu adanya mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, dan mutagen bahan biologi. Mutagen bahan kimia contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Mutagen-mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu analog basah, agen pengubah basah, dan agen penyelah. Selanjutnya yaitu mutagen bahan fisika. Contoh mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit.
Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Yang terakhir yaitu mutagen bahan biologi. Secara biologi, virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Akibat-akibat yang terjadi karena adanya mutasi kromosom. Yang pertama, yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner ini biasanya terjadi hanya pada wanita saja, karena hilangnya salah satu kromosom X yang ada pada wanita. Normalnya, wanita memiliki 46 kromosom XX. Namun, pada penderita sindrom Turner ini, mereka hanya memiliki 45 kromosom saja. Hilangnya atau rusaknya kromosom X biasanya terjadi karena rusaknya sel ovum atau sel sperma pada saat pembelahan sel. Yang kedua, yaitu sindrom Klinefelter. Sindrom ini merupakan kelainan genetik yang terjadi karena adanya salinan kromosom X yang berlebih pada pria. Normalnya, pria hanya memiliki 46 kromosom XY. Namun pada penderita sindrom ini mereka memiliki kromosom X yang berlebih, seperti 47 kromosom XXY, dengan karyotipe 22AA plus XXY. Belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya sindrom ini. Namun sindrom ini bisa diketahui semenjak bayi masih berada dalam janin. Karena adanya kromosom X yang berlebih, biasanya penderita sindrom ini memiliki karakteristik seperti wanita. Contohnya payudara yang tumbuh. Penderita sindrom ini juga tidak memiliki sperma karena testisnya yang tidak berfungsi dengan baik hingga mengakibatkan kemandulan pada pria. Yang ketiga, yaitu sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs ini merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh kelainan kromosom XY. Penyakit ini umumnya dialami oleh bayi laki-laki. Penderita sindrom ini dapat mengalami kesulitan berbicara dan juga gangguan berperilaku. Contohnya seperti suka menusuk-nusuk diri dengan benda tajam. Contohnya seperti pensil. Juga penderita ini bertubuh lebih tinggi dibandingkan dengan anak seusianya. Penyakit ini tergolong jarang terjadi. Data menyatakan bahwa perkiraan 1 dari 1000 bayi baru lahir mengalami sindrom ini. Penyebab sindrom Jacobs ini adalah kelainan pada kromosom XY. Secara normal, laki-laki memiliki kromosom seks berupa kromosom XY. Pada sindrom Jacobs, terjadi kelebihan kromosom Y, sehingga kromosom laki-laki yang dibentuk adalah XY. Oleh karena itu, terkadang penyakit ini disebut sebagai sindrom XY atau sindrom Lily. Selain 3 tadi, juga ada sindrom yang lain seperti sindrom Patau. Sindrom Patau berkaryotipe 45A plus XX atau XY. Trisomik pada kromosom autosomnya. Kromosom autosomnya melalui gangguan atau kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Kemudian ada juga yang namanya sindrom Edward. Sindrom Edward ini berkaryotipe 45A XX atau XY. Trisomik pada autosom juga. Autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 16, 17, 18. Penderita sindrom ini mempunyai wajah yang lonjong, bahu yang lebar, telinga yang agak ke bawah, dan juga tidak wajar.